Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari buka Alkitab kita dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan firman Tuhan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Markus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah adalah kehidupan dan kesehatan bagi mereka yang mendapatkannya. Dengan kata lain, firman Allah adalah obat supranatural dari Tuhan untuk menyembuhkan tubuh jasmani kita. Obat jasmani bekerja secara natural, tetapi firman Tuhan bekerja dengan cara supranatural. Dengan kata lain, jika obat natural diterima efeknya lewat penyerapan natural tubuh manusia, obat supranatural diterima ke dalam tubuh manusia lewat jalan rohani, yaitu lewat firman Tuhan yang terlebih dahulu diserap ke dalam roh manusia itu. Jadi, sama seperti kita menerima obat jasmani ke dalam tubuh jasmani kita, obat supranatural juga perlu kita terima ke dalam roh kita, agar efeknya dapat bekerja dari roh kita ke tubuh jasmani kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menerima obat supranatural dari Tuhan ini ke dalam roh kita? Caranya dengan mencampurkan iman kita dengan firman Tuhan tadi. Begitulah caranya manfaat dari firman Tuhan tadi dapat terserap ke dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 2 mengatakan, For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Sebab kepada kita, Injil juga diberitakan, sebagaimana kepada mereka. Akan tetapi, firman yang diberitakan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka, karena tidak di-mix with faith, atau dicampurkan dengan iman di dalam mereka yang mendengar itu tadi. Jadi, agar firman yang kita dengar memberikan manfaat kuasa supranaturalnya kepada kita, firman itu perlu dicampurkan dengan iman kita yang mendengar firman itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mencampurkan firman Tuhan dengan iman kita yang mendengarnya? Dalam Markus 11 ayat 23 tadi, Yesus berkata, bicara, tidak bimbang tetapi percaya apa yang diucapkannya akan terjadi, maka itu akan terjadi. Sekali lagi, ucapkan atau bicaralah, tidak bimbang tapi percaya apa yang diucapkannya akan terjadi, maka itu akan terjadi. Dengan kata lain, apa yang diucapkan itu harus dicampur dengan iman, barulah itu akan terjadi. Manfaat supranatural firman Tuhan termanifestasi ketika firman itu diucapkan dengan percaya. Itulah caranya mencampurkan firman Tuhan yang kita dengar dengan iman kita. Kita mengucapkan firman itu dengan iman. Kita mengucapkan firman tadi dengan mempercayai bahwa apa yang akan kita ucapkan tadi pasti terjadi. Kita mempercayai bahwa apa yang kita ucapkan akan terjadi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Manfaat supranatural dari firman Tuhan termanifestasi saat firman itu dicampurkan dengan iman, yaitu dengan mengucapkan firman Tuhan itu dengan percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Itulah caranya mencampurkan firman Tuhan yang kita dengar dengan iman kita. Maka Ibrani 4 tadi berkata, kita akan melihat benefit atau manfaat supranatural dari firman Tuhan yang kita dengar itu. Banyak orang percaya sudah memahami sedikit banyak mengenai hal ini. Akan tetapi tidak banyak yang memahami bahwa sebagaimana obat jasmani memerlukan kerjasama pasien dengan dokter, di mana pasien perlu mentaati instruksi dokter dan memakan obat yang diberikan dokter sesuai dengan resepnya. Demikian juga obat supranatural dari Tuhan memerlukan kerjasama dari kita untuk mengikuti instruksi sang dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan memakan obat supranatural yang diberikannya sesuai dengan resep yang dia berikan. Dan sebagaimana obat jasmani, obat supranatural juga tergantung kepada
orang percaya itu, apakah mereka memiliki keyakinan untuk memakan obat yang dokter Yesus berikan itu secara teratur atau tidak. Dimakan teratur sesuai resep, maka akan sembuh. Demikian juga sebaliknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, obat supranaturalnya adalah firman Allah. Dan resepnya dari Yesus adalah untuk kita mengucapkan itu dengan percaya. Dan kemudian, apa yang diberikan itu, obat supranatural itu, perlu dimakan secara teratur. Itulah instruksi yang Dr. Yesus berikan kepada orang percaya. Amsal 18 ayat 21 mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Sekali lagi, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Entah itu hidup atau mati, sehat, sakit, apapun juga, jika kita suka menggemakannya, maka kita akan memakan buahnya. Kalau yang kita gemakan adalah obat supranatural dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka kita akan memakan buahnya. Tapi jika yang kita gemakan bukan itu, tentu akan lain lagi buahnya. Sebenarnya, ini berlaku tidak hanya untuk kesembuhan supranatural, tapi juga untuk setiap bidang kehidupan kita yang lain. Kita perlu mencampurkan iman kita dengan firman Tuhan apapun yang sesuai dengan kebutuhan kita, entah itu untuk kebutuhan keuangan, rumah tangga, anak-anak, atau apapun juga yang lain. Kita mencampurkan firman itu dengan mengucapkan firman itu dengan percaya. Kita campurkan firman itu dengan iman kita dengan mengucapkan firman itu dengan percaya. Dan obat supranatural yang kita terima ini, kita makan dengan teratur sampai kesembuhan termanifestasi. Sekali lagi, sampai kesembuhan termanifestasi. Entah itu kesembuhan untuk tubuh jasmani kita, untuk masalah-masalah rumah tangga, kebutuhan ekonomi, atau apapun juga yang lain. Jadi, sebenarnya kita bicara tentang konsistensi. Kalau kita mau mengalami kesembuhan supranatural dari Tuhan. Kalau kita mau melihat manifestasi dari firman Tuhan yang kita terima. Kalau kita mau melihat buah dari firman yang kita percayai, maka sekali lagi kita butuh konsistensi. Kita perlu konsisten dalam iman kita. Atau dengan kata lain, konsisten dalam percaya kita kepada Tuhan. Ketika Yesus berbicara tentang memindahkan gunung, dalam Markus 11 ayat 23 tadi, dia menekankan soal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya. Kata tidak bimbang ini menunjukkan soal konsistensi dalam percaya. Sebab bahasa lain dari bimbang adalah mendua hati. Yakobus 1 ayat 6-8 mengatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dari ayat-ayat Yakobus ini, kita dapat melihat bahwa kata bimbang itu disamaartikan dengan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, sebab dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi, tidak bimbang itu artinya adalah tidak mendua hati, alias konsisten dalam percaya kita kepada Tuhan. Kalau percaya kita konsisten, maka kita akan menerima dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita mendua hati atau bimbang atau tidak konsisten dalam percaya kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan dalam Yakobus tadi mengatakan, dia tidak akan menerima apapun. Jadi, penting bagi kita untuk menjaga iman kita konsisten kepada Tuhan. Mari lihat lebih lanjut mengenai konsistensi iman dalam Lukas 18 ayat 1-8. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan,
Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, Yesus berkata, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Artinya Tuhan pasti akan menepati janjinya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi apakah orang percaya akan masih tetap percaya kalau belum melihat manifestasi dari janji Tuhan itu segera terjadi? Apakah kalau tidak segera melihat manifestasi, orang akan tetap konsisten percaya? Nah, itu yang menjadi masalah. Kita melihat Yesus menghubungkan soal tidak jemu-jemu berseru siang malam itu dengan iman. Ya, dan itu bicara tidak jemu-jemu berseru siang malam itu bicara konsistensi. Nah, iman itu perlu konsisten. Allah akan segera menolong. Sekali lagi, Allah setia. Dia pasti menggenapi janjinya. Dengan kata lain, apapun yang dia ucapkan, pasti dia lakukan. Tapi, yang menjadi persoalan, apakah sebelum manifestasi terlihat, kita masih tetap percaya atau konsisten percaya. Sekalipun, sekali lagi, jawaban dari yang kita perkatakan, kita minta dari Tuhan, yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya itu, kita tidak segera melihat manifestasinya. Apakah kita akan tetap konsisten percaya walau belum melihat? Nah, yang kita perlu waspadai adalah taktik iblis untuk membuat kita meragukan Tuhan, untuk membuat kita mencurigai Tuhan. Artinya, kita mungkin berpikir kurang baik tentang Tuhan. Dalam hal ini maksudnya kita berpikir, mungkin Tuhan tidak berkenan pada saya, mungkin firman Tuhan ini bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Mungkin saya masih kurang ini, kurang itu, sehingga firman itu tidak digenapi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa penuh percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti menggenapi setiap perkataannya. Nah, ini kita perlu waspadai. Jangan sampai iblis berhasil membuat kita berpikir atau mempercayai bahwa firman Tuhan tidak bekerja. Atau kita bertanya-tanya, mungkin mendua hati itu tadi, firman Tuhan terjadi nggak ya? Bekerja nggak ya? Nah, ketika kita belum melihat manifestasi, kita perlu konsisten mempercayai Tuhan bahwa Dia setia dan bahwa firman-Nya pasti Dia genapi. Kita tidak boleh membiarkan tipu muslihat iblis membuat kita bertanya-tanya dan mempertanyakan apakah firman bekerja atau tidak. Ibrani 6 ayat 11-15 mengatakan demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dikatakan bahwa oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kita melihat bahwa konsistensi iman, atau di sini dipakai istilah kesabaran, ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam iman. Kita perlu memiliki keteguhan iman. Alkitab menyebut bahwa iman itu memiliki saudara kembar. Apa saudara kembarnya tadi? Firman Tuhan mengatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kemudian di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 12 dikatakan iman dan kesabaran. Jadi kesabaran adalah saudara kembar dari iman. Atau kalau kita pakai contoh lain, kesabaran adalah satu sisi dan iman adalah sisi yang lain dari suatu koin. Dua sisi koin atau dua sisi mata uang, satu sisi adalah iman dan satu sisi adalah kesabaran. Adalah melalui iman dan kesabaran Abraham akhirnya menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Alkitab menunjukkan bahwa Abraham itu akhirnya menerima setelah 25 tahun. Janji Tuhan diucapkan 25 tahun sebelum akhirnya Abraham menerima penggenapan janji Tuhan itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara kesabaran. Ini bicara konsistensi. Abraham dengan konsisten mempercayai Tuhan sepanjang 25 tahun. Dan akhirnya memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Tapi seringkali cukup banyak orang percaya berpikir bahwa iman itu soal satu kali atau satu hari. Padahal sebenarnya iman adalah komitmen jangka panjang. Saya tidak berkata bahwa segala sesuatu harus dinanti jawabannya untuk suatu waktu yang panjang. Akan tetapi ada kalanya kita berjumpa dengan hal-hal yang sepertinya kok belum terjadi juga. Mungkin di satu bidang kita sudah melihat janji-janji Tuhan digenapi. Tapi mengapa di bidang lain kok sepertinya alot sekali? Sepertinya di bidang ini firman Tuhan nggak digenapi dalam hidup saya. Nah disitulah dibutuhkan konsistensi iman. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata ketika Anak Manusia datang, akankah ia masih menemukan iman di bumi? Artinya, dalam masa penantian itu, orang bisa kehilangan iman. Selama menanti 25 tahun, Abraham bisa kehilangan iman. Akan tetapi, Abraham tidak kehilangan iman. Dia memiliki iman dan kesabaran. Dan akhirnya menerima apa yang dijanjikan. Iman memutuskan untuk percaya Tuhan tiap hari, sepanjang jalan, sampai pada akhirnya. Sekali lagi, iman memutuskan untuk percaya Tuhan tiap hari, sepanjang jalan, sampai pada akhirnya. Saat kita memutuskan untuk mempercayai Tuhan, kita perlu memutuskan bahwa Tuhan itu memang dapat dipercaya sebagaimana Ibrani pasal 6 ayat 13-14 tadi katakan. Dan karena itu, kita akan terus mempercayai Tuhan sepanjang jalan, sampai kemenangan termanifestasi. Sebagaimana iman perlu konsisten, demikian juga pengakuan iman kita perlu konsisten. Kita perlu konsisten dalam memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Kita tidak dapat berubah-ubah atau berganti-ganti memperkatakan, tidak memperkatakan. Kita tidak konsisten, itu seperti orang yang minum obat satu kali, kemudian tidak minum 2 hari, kemudian minum lagi, dan seterusnya. Tidak minum lagi, tidak konsisten. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Kesungguhan apa yang dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 11 tadi? Kesungguhan untuk menjadikan pengharapanmu pasti. Dan bagaimana kesungguhan untuk menjadikan pengharapanmu pasti itu diterapkan? Dengan menerapkan kesabaran kepada iman. Maka Ibrani 10 ayat 23 ini menegaskan, sebagaimana kita menerapkan kesabaran pada iman, kita juga perlu teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Atau dengan kata lain, pengakuan iman kita juga perlu konsisten. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sementara mengenai pengharapan tadi, Ibrani 10 ayat 23 bicara untuk kita memegang teguh pengakuan kita atas pengharapan kita. Tuhan yang menjanjikannya setia. Akan tetapi, apakah kita teguh dalam memegang pengakuan kita? Apakah kita konsisten dalam pengakuan iman kita? Sama dengan Ibrani 6, Ibrani 10 juga menegaskan bahwa persoalan tidak pernah pada Tuhan. Dia setia, dan apa yang dijanjikannya selalu digenapinya. Adalah kepercayaan dan pengakuan kita yang memerlukan konsistensi. Sama seperti iman bukan persoalan satu kali atau satu hari. Demikian juga pengakuan iman kita merupakan persoalan konsistensi jangka panjang. Kalau kita mau menjadikan pengharapan kita suatu milik yang pasti. Ini berlaku untuk apapun yang kita harapkan. Agar semua itu menjadi milik yang pasti, kita memerlukan konsistensi. Konsistensi untuk percaya, dan konsistensi untuk membuat pengakuan iman atas apapun yang kita harapkan itu. Kita perlu menjadi konsisten dalam pengakuan kita, dalam memperkatakan firman Tuhan, sejalan dengan menjadi konsisten dalam iman kita. Sebab iman dan kesabaran adalah saudara kembar. Bertahun-tahun yang lalu saya mendengar seorang pahlawan iman mengatakan, kalau dokter mengatakan untuk Anda makan obat yang diresepkannya 3 kali sehari, Anda akan makan obat tersebut 3 kali sehari. Kalau begitu, mengapa kita tidak memberikan Tuhan penghormatan yang setidaknya sama dengan resep dokter tadi?
Kalau Tuhan mengatakan teguh berpegang pada pengakuan iman kita, maka mari kita teguh kepada pengakuan iman kita. Setidaknya, mengapa kita tidak membuat pengakuan itu 3 kali sehari? Sama dengan makan obat yang diberikan dokter. Perkataan Tuhan sebenarnya jauh melebihi resep dokter manapun. Tetapi seringkali kita bahkan tidak memberikan penghormatan kepada perkataan Tuhan setinggi kita memberikan penghormatan kepada resep dokter. Kita minum obat yang diresepkan dokter 3 kali sehari selama 1 hari dan kita belum melihat perubahan, kita masih minum obat itu keesokan harinya dan seterusnya sampai waktu yang ditentukan. Tetapi tidak jarang orang percaya 3 kali membuat pengakuan iman dan belum melihat perubahan, sudah berhenti dan berpikir, wah, firman Tuhan tidak bekerja. Roma 4 ayat 18-20 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, ia tidak mendua hati, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Dia tidak berubah-ubah kepercayaannya. Alkitab berkata malah dia diperkuat dalam iman, dan, garis bawah ini, dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keturunan kepadaku, kata Abraham di hari pertama. Dan di hari ke-10, 50, 100, 500, 1000, 5000, bahkan sampai 25 tahun. Tiap-tiap hari, bahkan tiap waktu di mana iblis mencoba menyerang imannya, Abraham masih terus memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keturunan kepadaku. Keturunanku sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Haleluya. Abraham tidak menjadi lemah, malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Berapa banyak kali orang membuat pengakuan dan kemudian ketika melihat situasi masih belum berubah, masih tetap sama, dan kemudian iblis mulai melancarkan tipu muslihat untuk membuat mereka tidak percaya, dan sebaliknya percaya bahwa firman tidak bekerja. Berapa banyak orang kemudian berhenti membuat pengakuan. Mereka berhenti membuat deklarasi iman. Mereka berhenti memperkatakan firman. Abraham tidak berhenti, bahkan sampai 25 tahun. Dia terus memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan keturunan kepadaku. Terima kasih Tuhan, keturunanku sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dia tidak mengubah pengakuan imannya selama 25 tahun. Itu 9.125 hari membuat pengakuan iman yang sama dan terus memuliakan Allah setiap hari selama 9.125 hari. Alkitab berkata apa tadi? Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Jadi, berapa lama, kata Yesus, adakah dia akan mendapati iman kalau ia datang nanti? Pertanyaannya adalah berapa lama sebelum orang akhirnya berubah kepercayaan dan berubah pengakuan karena berpikir bahwa firman tidak bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini Anda sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Anda tidak sama dengan mereka yang kehilangan konsistensi dan kemudian berhenti membuat pengakuan. Mereka berhenti di tengah jalan. Tetapi Anda tidak sama dengan mereka, bukan? Anda sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Anda tahu hari ini bahwa iman dan kesabaran adalah 2 sisi mata uang. Iman dan kesabaran adalah saudara kembar. Ini waktunya Anda bangkit dan menjadikan kebenaran firman Tuhan ini suatu praktek nyata dalam hidup Anda. Bukan sekedar tahu firman, tapi tidak melakukannya. Orang itu menipu diri sendiri, kata Alkitab. Maka mari, dengan kebenaran yang kita terima hari ini, praktekkan itu, terapkan itu. Saat Anda menambahkan kesabaran kepada iman, tambahkan konsistensi kepada pengakuan Anda. As you add patience to faith, add consistency to confession. Saat Anda menambahkan kesabaran kepada iman, tambahkan konsistensi
kepada pengakuan iman Anda. Haleluya. Bagaimana iman Abraham tidak menjadi lemah? Alkitab tadi berkata, dia diperkuat dalam imannya. Apa yang dilakukan Abraham? Dia terus memuliakan Allah. Iman kita tidak akan menjadi lemah selama kita tidak membiarkan pengakuan iman kita diubah. Selama kita terus konsisten dalam pengakuan iman kita, maka iman kita akan menjadi semakin kuat. Firman Tuhan mengatakan Abraham semakin diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Abraham terus memuliakan Allah dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dengan iman dan kesabaran, Abraham menjadikan pengharapan dari janji Allah itu suatu milik yang pasti. Dia menerima janji itu, walaupun ada masa 25 tahun diantaranya. Dia tidak kehilangan konsistensi iman dan pengakuan. Demikian juga Anda. Sebab Anda juga adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi, saat Anda menambahkan kesabaran kepada imanmu, tambahkan konsistensi kepada pengakuan imanmu. Sekali lagi, tambahkan konsistensi kepada pengakuan imanmu. Jadilah penurut Abraham, yang oleh iman dan kesabaran mendapat apa yang dijanjikan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, maka mari izinkan saya berdoa untuk setiap kebutuhan Anda, maupun untuk mereka yang sakit. Mari kita berdoa, angkat kedua tanganmu. Di dalam nama Yesus, aku memperkatakan firman Tuhan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu berusaha mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan bahwa segala sumber daya sorga, segala supply supranatural sorga, mengalir dan sampai dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus. Jika ada di antara Anda yang sakit, sekali lagi buka kedua tanganmu dalam nama Yesus. Ada tertulis oleh biru-biru Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu dalam nama Yesus aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, kesehatan ilahi yang sempurna atas setiap orang yang mengangkat tangannya saat ini di dalam nama Yesus. Dan aku hancurkan kuasa, sakit penyakit, kelemahan tubuh atas setiap mereka. Iblis, dalam nama Yesus, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan dari setiap orang yang sedang mengangkat tangannya ini, dan dalam nama Yesus menyingkir dari mereka semua. Menyingkir dalam nama Yesus. Amin. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, pencurahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, sekarang yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, amin.